Selamat siang, kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi tentang partisipasi politik pada podcast kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan narasumbernya. Saya Rantian Nurrahma. Saya Muhammad Syarif Malang. Saya Dulcia Maria. Dan ini ada narasumber kita, Kak Markus dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Markus karena sudah bersedia untuk menjadi dan membantu sebagai narasumber kami pada hari ini. Gimana kabarnya Kak Markus? Kabarnya puji Tuhan sekali, sehat. Dan selanjutnya akan ada pertanyaan dari anggota kami yang akan disampaikan. Yang pertama, Kak Dulcia. Baik, menurut Kak Markus, apa sih partisipasi politik dan kenapa partisipasi politik sangat penting? Ya, Partisipasi politik ya. ya, Partisipasi politik ini keterlibatan aktif antara individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan politik. Dan partisipasi politik ini memang penting dalam dunia politik karena partisipasi politik bisa memberikan suara untuk demokrasi. Seperti itu. kalau menurut nanti, Kalau menurut saya setuju dengan Kak Markus karena dalam partisipasi politik itu sangat penting untuk memberikan suara dalam demokrasi. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana sih partisipasi politik masyarakat dapat membantu menanggulangi isu-isu global seperti ketidaksetaraan? Partisipasi politik masyarakat ya. Ya. Seperti yang kita tahu, partisipasi politik masyarakat ini dapat membantu menanggulangi isu-isu global ya. Karena dengan adanya suara rakyat itu menjadi kebijakan untuk berkelanjutan demokrasi ini dan dapat menuntut tindakan terhadap perubahan iklim serta ketidaksetaraan seperti begitu. Menurutku juga, ya saya juga setuju kepada Pak K. Markus. Sepengetahuanku, partisipasi politik masyarakat dapat membantu menanggulangi isu-isu global dengan menyuarakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan menuntut tindakan terhadap perubahan iklim serta ketidaksetaraan, menciptakan dasar untuk solusi global. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih menurut Kak Markus pendidikan apa mempengaruhi partisipasi politik? Tentang pendidikan ya, pendidikan mempengaruhi partisipasi politik. Iya. Pendidikan sendiri tuh memang sangat penting untuk partisipasi politik, di mana dengan pendidikan kita bisa berpikir secara kritis dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu politik dari pendidikan tersebut. Jadi kalau untuk pendidikan sendiri memang dapat mempengaruhi politik ketika kita bisa mendalami tentang pendidikan ini. Apalagi kalau kayak kita mahasiswa, dengan pendidikan ini kita bisa berpikir kritis. Seperti begitu. Setuju banget karena dengan adanya pendidikan kayak mahasiswa ataupun siswa biasa jadi tahu gimana sih keadaan politik di negara kita ini dan bisa berpikir lebih kritis tentang hal yang ada. selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana partisipasi politik dapat memperkuat hak asasi manusia? Partisipasi politik memperkuat hak asasi manusia ya. Ya, Kak. Itu ada beberapa cara sih, tapi mungkin kesimpulannya itu partisipasi politik bisa mendukung hak asasi manusia dengan dapat menyuarakan seperti tadi suara kebijakan itu dari rakyat itu dapat menyuarakan hak asasi manusia, sehingga terdapat ada beberapa undang-undang HAM hak asasi manusia itu yang bisa dipergunakan sebagai manusia. Jadi kita tidak semena-mena untuk melakukan tersebut dengan adanya partisipasi politik ini. Betul, saya setuju. Karena partisipasi politik dapat memperkuat hak asasi manusia dengan cara memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pertanyaan terakhir, ada tambahan sedikit aja dari saya. Apa strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda saat ini?
strategi partisipasi politik Iya. untuk peran anak muda ya. Kalau untuk strateginya itu seperti yang kita tahu, kita ini berada di zaman globalisasi ya. Ya. Zaman globalisasi yang dimana semua itu modern. Dan sekarang itu untuk politik sendiri kita bisa lihat di media-media sosial. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di media sosial. Sekarang politik ini sudah tidak berkampanye di dunia-dunia nyata langsung, tapi mereka bisa bisa menggunakan sosial media untuk berkampanye. Jadi strateginya yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita sudah tidak capek-capek kena panas lagi untuk berkampanye, tapi dengan secara efektif kita menggunakan media sosial seperti begitu. Jadinya kayak generasi muda tuh lebih tertarik sama metode kampanyenya karena lewat media sosial, lewat Twitter, Instagram dan yang lainnya. Ya. Apakah saya boleh meminta saran buat teruntuk Gen Z yang sekarang? Kan bentar lagi kan ada pemilihan calon presiden dan cawapres. Calon presiden. Gimana sih untuk pesan-pesan untuk kita anak muda nih untuk memilih? Untuk Gen Z ya. Iya. Ya. Gimana tuh? Seperti apa? Kalau dari saya sendiri, pesan untuk anak-anak muda seperti kita ini, generasi Z, generasi milenial, Ya. intinya jangan sampai golput, menggunakan hak suara kalian untuk memilih, dan pilihlah pemimpin yang bisa melihat kita generasi-generasi muda. Jangan seperti sebelum-sebelumnya kita memilih lalu ya anak muda tetap jadi anak muda, pengangguran tetap jadi pengangguran, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Gunakan hak suaramu memilih pemimpin yang dapat merubah negara Indonesia. Buat kedepannya. Ya, buat kedepannya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Markus dan teman-teman sekalian. Jadi itulah jawaban-jawaban singkat pada pertanyaan kita pada hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Ranti, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa partisipasi politik adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang kita inginkan dalam masyarakat ini. Dan saya harap semua mendapatkan wawasan baru dan inspirasi untuk kita yang terlibat lebih aktif dalam proses politik untuk kedepannya. Sekian dari saya dan saya. Terima kasih, Walang. Kalau menurut saya mau menarik kesimpulan sedikit dari podcast ini. Kalau menurut saya, partisipasi politik yang dibahas dalam podcast ini tuh sangat menarik karena bisa menarik lebih banyak generasi muda untuk lebih tertarik untuk ikut serta dalam partisipasi politik yang ada, dan lebih banyak lagi mungkin masyarakat yang nonton podcast ini lebih paham akan pengetahuan tentang partisipasi politik yang ada di negara ini. Ya mungkin seperti itu. Seenggaknya podcast kali ini cukup banyak memberi pengetahuan yang luas untuk kita semua. Bukan hanya saya saja, tapi yang ada di sini, bahkan yang ada di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.